Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Oke, untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai operasi hitung campuran ya. Oke, mengenai operasi hitung campuran ini telah kita pelajari ya di tingkat paling dasar, yaitu di kelas 3 SD ya. Oke, di dalam operasi hitung campuran ini ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Oke, aturan yang pertama nih, jika ya di dalam operasi hitung campuran ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan nih. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini ya sama kuat ya atau setara kedudukannya nih. Jadi perlu diingat, penjumlahan dan pengurangan ini setara atau sama kuat. Namun kita kerjakan dari depan ya. Oke, misalkan gini ya, contohnya kita langsung masuk contoh nih supaya teman-teman lebih memahaminya nih. Misalkan nih 5 ya ditambah 3 dikurang 4 sama dengan berapa nih ya. Tadi kan kakak katakan bahwa penjumlahan dan pengurangan ini setara ya, namun kita kerjakan dari depan. Jadi yang berada di depan ini kan penjumlahannya, jadi 5 ditambah 3 ya berapa, 8 ya. Kemudian baru dikurangi dengan 4 nih, jadi 8 kurang 4 ya 4 ya hasilnya. Oke, contoh kedua nih, 10 ditambah 2, oke, kemudian dikurang 5. 10 tambah 2 berapa? 12 ya, dikurang 5 berapa nih? 7 ya. Oke, ini ya, jadi penjumlahannya dulu ini dikerjakan, setelah itu baru pengurangannya karena penjumlahannya berada di depan atau berada di sebelah kiri. Oke, bagaimana kalau pengurangannya yang berada di depan nih? Kalau pengurangannya di depan seperti ini, 7 kurang 3, oke, ditambah 2 ya. Kalau pengurangannya yang berada di depan nih, pengurangannya dulu ya yang kita kerjakan, jadi kita kerjakan dulu. 7 kurang 3 berapa? 4 ya, baru kita tambahkan ya dengan 2, jadi hasilnya itu 6 ya. Oke, contoh lagi nih supaya teman-teman lebih memahami nih mengenai operasi hitung campuran untuk penjumlahan dan pengurangan ini. 8 dikurang 6 kemudian ditambah dengan 4 nih. 8 kurang 6 nih berapa nih? 2 ya, kemudian ditambah dengan 4 berapa? 6 ya. Oke, itu sih untuk aturan ya. Jika dalam operasi hitung campuran itu ada penjumlahan dan pengurangan, jadi harus dikerjakan dari depan ya atau dari sebelah kiri. Ingat ya teman-teman, agar nanti hasil dari operasi hitung campuran ini tidak salah ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan nih. Bagaimana kalau dalam operasi hitung campuran ini ada perkalian dan pembagian ya? Kalau tadi kan penjumlahan dan pengurangan nih, bagaimana kalau dalam operasi hitung campuran ini ada perkalian dan pembagian? Oke, teman-teman perlu mengingat nih, kalau misalkan di dalam operasi hitung campuran ini ya ada perkalian dan pembagian ya, perkalian dan pembagian ini juga sama kuat ya atau setara ya, tapi kita kerjakan juga dari sebelah kiri atau dari depan. Oke, langsung masuk contoh nih supaya teman-teman memahaminya nih. Oke, 5 kali 4 dibagi 2. Karena tanda kalinya ini berada di depan ya, jadi kita kerjakan dulu kalinya nih. 5 kali 4 berapa? 20 ya. Oke, setelah itu baru kita bagi dengan 2. 20 bagi 2 berapa hasilnya? 10 dong ya, 10. Oke, contoh yang kedua lagi nih supaya teman-teman lebih memahami mengenai operasi hitung campuran untuk perkalian dan pembagian ini nih. 3 dikali 4 kemudian dibagi 2 nih, dibagi 2 sama dengan berapa? Kalau 3 dikali 4 kan berapa? 12 ya. Kemudian dibagi 2 berapa? Setelah dapat hasilnya baru kita bagikan 2, 6 ya. Oke, ini ya untuk ketika perkaliannya berada di depan. Bagaimana kalau pembagiannya yang ada di depan? Oke, intinya ingat ya, perkalian dan pembagian itu sama kuat atau setara ya, intinya diingat itu.
dikerjakan dari sebelah depan. Oke, jadi 12 bagi 7 12 bagi 3 dikali 7. Yang kita kerjakan mana dulu? Ya pembagian ya, karena pembagian ini berada di sebelah depan atau berada di sebelah kiri. Jadi 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Setelah itu baru kita kalikan dengan 7. 4 kali 7 berapa nih? 28 ya. Oke, contoh lain nih supaya teman-teman lebih paham nih. Oke, 10 dibagi dibagi 2 ya, baru dikali 6 nih. Berapa hasilnya? Ya 10 bagi 2 berapa dulu nih? 5 ya. Kemudian kita kalikan dengan 6. 5 kali 6 berapa? 30 ya. Oke, ini ya untuk operasi hitung campuran jika ada perkalian dan pembagian. Oke, bagaimana jika dalam operasi hitung campuran ini ada perkalian, kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan nih? Bagaimana nih kalau begini? Ingat ya aturannya bahwa operasi hitung campuran ini bahwa perkaliannya dan pembagian ini lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan, jadi lebih kuat nih. Oke, kita masuk contoh saja langsung agar teman-teman memahaminya nih. Misalkan gini ya, contoh yang pertama 2 ya dikali 7 nih, misalkan 2 dikali 7 dikurang 10 nih. Oke, yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Tadi kan kakak mengatakan bahwa perkalian dan pembagian ini lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang kita kerjakan lebih dulu itu ya pasti perkalian karena lebih kuat dari pengurangan. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14, baru kita kurangkan dengan 10, hasilnya 4 ya. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua nih supaya teman-teman lebih memahaminya lagi. Misalkan 3 dikali 4 ya, 3 dikali 4 ditambah 5 nih, tambah 5. 3 kali 4 berapa? 12 ya. Kita kerjakan dulu nih perkaliannya ya, baru penjumlahannya. 3 kali 4 berapa? 12, baru ditambah 5 ya. 12 tambah 5 berapa? 17. Oke, contoh yang lainnya lagi supaya teman-teman mudah memahami mengenai operasi hitung campurannya untuk perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan nih. Oke, misalkan gini, 9 ya ditambah 25 bagi 5 nih. Kalau gini bagaimana? Apakah kita kerjakan dari sebelah depan nih? Ya tidak. Ingat lagi aturannya bahwa perkalian dan pembagian ini lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Makanya meskipun pembagiannya ada di belakang sini, ya tetap pembagiannya dulu kita kerjakan lebih dulu karena pembagian ini lebih kuat ya. Jadi 25 bagi 5 berapa nih? 5 ya. Setelah itu baru kita jumlahkan nih dengan 9. Jadi 9 tambah 5 berapa? 14 ya. Oke, contoh yang kedua nih supaya teman-teman lebih memahaminya lagi nih. Misalkan 81 ya dibagi 9 kemudian ditambah 4. Oke, gimana kalau gini? Ya kita kerjakan dulu lagi pembagiannya dong. 81 bagi 9 berapa ya? 9 ya, karena 9 kali 9 kan 81, baru ditambah dengan 4, jadi hasilnya berapa? 13 ya. Oke, ini ya jika dalam operasi hitung campuran itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Aturannya ya harus diingat, perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Oke, bagaimana kalau kasusnya seperti ini nih? Oke, coba kita lihat kasus yang lain agar teman-teman lebih memahaminya nih. Misalkan 5 dikali 4 dibagi 2, oke, ditambah 10 ya, baru dikurangi dengan 5. Gimana nih? Boleh dilihat di sini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Aduh, bisa-bisa kita pusing. Tapi ya kembali lagi ingat aturannya bahwa
perkalian dan pembagian ini lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat nih. Jadi di sini kita kerjakan dulu yang mana, perkalian atau pembagian? Ya perkaliannya. Karena kenapa? Karena perkaliannya berada di sebelah depan ya, atau sebelah kiri ya. Oke, jadi 5 dikali 4 dulu berapa? 20 ya. Setelah itu baru kita bagi dengan, ya kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2, baru kita tambah dengan 10 dikurang dengan 5. Oke, setelah itu baru ini 20 bagi 2 berapa nih? 10 ya. 10 baru ditambah dengan 10 dikurangi 5 berapa? Oke, sini ya, 10 tambah 10 berapa? 20 ya. Jadi 20 dikurang 5 berapa? 15 ya. Oke, ini ya sebenarnya gampang sih, yang penting teman-teman memahami betul aturan ya untuk operasi hitung campuran ini. Kalau teman-teman sudah memahaminya, pasti akan sangat mudah mengerjakan operasi hitung campuran seperti ini sih. Oke, bagaimana ya? Ada juga lagi aturan yang lain ya yang perlu kita ingat. Teman-teman pernah pelajari tidak, kalau misalkan ada di dalam kurung nih operasi hitung campurannya ya. Jadi kalau ada operasi hitung campuran yang ada di dalam kurungnya itu ya, jadi yang di dalam kurungnya itu kita kerjakan lebih dulu ketimbang dengan operasi yang lainnya. Jadi misalkan gini nih, 45 ya, 45 dibagi 20 ya, dikurang 15, kemudian dikali 10 nih. Gimana nih kalau gini ya? Tadi kan kakak bilang bahwa kalau ada operasi hitung campuran yang dalam kurung seperti ini ya, ya dalam kurungnya dulu kita kerjakan. Jadi 45 dibagi 20 kurang 15 berapa? 5 ya. Setelah itu baru kita kalikan dengan 10 ya. Kita lihat ini sisa pembagian dan perkalian. Pembagiannya ini kan berada di sebelah depan, jadi ini dulu kita kerjakan. 45 bagi 5 berapa? 9 ya. Setelah itu baru kita kalikan dengan 10, jadi hasilnya 90. Oke, inilah operasi hitung campuran ya. Sebenarnya sih gampang ya kalau teman-teman sudah memahami aturan-aturannya. Oke, sekian dulu ya untuk video pembahasan kali ini mengenai operasi hitung campuran, dan sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, membagikan video-video kakak, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa dibagikan ya.